Halo semuanya, perkenalkan nama gue Aldi Satria dan di samping gue ini adalah Audi A4 tahun 2013. Nah, mobil ini adalah mobil sehari-hari gue bersama Mini. Jadi nanti gue juga akan coba bikin video owning experience-nya karena katanya banyak cerita kalau ngerawat Audi itu agak sedikit ngerepotin karena bengkelnya jarang dan juga spare partnya itu kalau misalnya harus inden itu nunggunya lumayan lama. Mobil ini menurut gue ada di masa yang sama dengan Mercedes C-Class W204 karena tahun keluarnya sama, tahun faceliftnya pun juga sama. Sedangkan kalau misalnya dibandingin sama BMW seri 3 E90 atau F30 agak sedikit nggak apple to apple. Kalau E90 mobil ini lebih modern daripada E90, sedangkan kalau F30 ketika ini facelift keluar, F30 itu baru pertama keluar, jadi agak sedikit nggak sebanding kalau misalnya kita kebandingin sama BMW seri 3. Kalau kita ngelihat dari desain eksteriornya, mobil ini itu desainnya menurut gue dewasa banget karena tarikan garisnya itu lebih ke arah tajam dan juga modern. Jadi ini ibaratnya tuh udah kayak rumah minimalis modern zaman sekarang. Sedangkan kalau Mercy C-Class itu dia lebih ke arah elegan, BMW seri F30 atau seri E90 seri 3 itu lebih ke arah agresif. Nah, mobil ini dengan desain seperti itu akhirnya menurut gue tetap kelihatan relevan sampai sekarang. Padahal mobil ini itu usianya udah 7 tahun. Dan karena model terbarunya itu juga jarang, jadi mobil ini itu kalau kelihatan di jalanan itu masih kelihatan relevan, masih kelihatan modern-modern aja. Dan mobil ini menurut gue desain utamanya itu lebih terletak ke arah lampunya. Jadi di bagian sini ini itu udah ada DRL yang terintegrasi dengan lampu utamanya. Pada masanya hal kayak gini itu masih jarang karena apalagi yang di model sebelum facelift itu bahkan udah jadi pioneer salah satu mobil yang punya DRL terintegrasi dengan lampu utama. Karena memang Audi itu terkenal di desain lampunya dan bahkan mereka juga yang pertama kali memperkenalkan mobil dengan DRL LED seperti ini di Audi R8. Jadi di bagian lampu menurut gua Audi itu yang terbaik dari sisi desain lampu, kemudian baru Lexus dan yang lainnya. Untuk di bagian belakang ini udah pakai full LED dan kalau malam juga kelihatan bagus banget. Untuk di bagian velg, awalnya mobil ini itu pakai ring 17 di velg originalnya, cuma karena menurut gua desainnya nggak begitu terlalu masuk sama mobil ini, akhirnya gua ganti. Awalnya velg originalnya itu berbentuk kayak kipas, mirip-mirip kayak desain velg-velg Alpina. Jadi akhirnya gua ganti karena pada saat itu mobil ini tuh sempat mau dijual, cuma karena mobil ini menurut gua masih bisa dipakai, masih kelihatan bagus juga, akhirnya ya udahlah gua ganti velg aja udah cukup dengan velg Misano ring 19. Dan kenapa 19? Karena gue nggak mau terlalu mengorbanin kenyamanannya karena mobil ini itu dibuat untuk sehari-hari. Sekarang kita masuk ke bagian mesin mobil ini. Nah, mobil ini itu punya mesin 1800 cc turbo dengan tenaga 170 HP. Tapi yang paling impresif dari mesin ini adalah torsinya di angka 310 Nm. BMW seri 3 F30 320i yang 2000 cc turbo itu torsinya aja itu nggak gede ini mesinnya cuma 1800 cc turbo. Dan dengan torsi sebesar ini, mobil ini itu mau dibuat dalam kota atau luar kota itu udah cukup banget. Untuk transmisinya awalnya gue kira pakai DSG kayak keluaran VW Group lainnya, tapi ternyata masih pakai CVT. Untuk impresi CVT-nya nanti gue akan coba jelasin lebih lanjut ketika mobil ini jalan. Oke, sekarang kita udah masuk ke interior Audi A4 ini. Oh ya, sebelum bahas terlalu jauh tentang interiornya, gue mau bikin disclaimer yang pertama. Atap mobil ini, plafonnya itu dia udah turun karena kemarin gue sempat kerja di kantor baru yang karena gue anak baru, jadi gue nggak bisa parkir di basement untuk beberapa lama, jadi harus waiting list dulu. Akhirnya parkir di luar dan nyebabin plafon mobil ini itu jadi turun. Agak menyebalkan sih, tapi gue mungkin akan coba nanti bikin video tentang perbaikan plafon mobil ini. Disclaimer yang kedua, gue nggak akan coba bahas terlalu detail tiap-tiap fitur yang ada di mobil ini. Jadi gue cuma akan bahas fitur-fitur di interiornya yang bikin mobil ini berbeda dengan mobil Eropa pada masanya. Oke, jadi sekarang kita balik lagi ke interiornya. Menurut gue mobil ini itu desainnya, pendekatannya termasuk yang lebih ke arah modern. Karena kalau misalnya kita bandingin sama Mercedes C-Class W204, di Mercy itu lebih banyak nunjukin aksen-aksen mewah lewat material kayu ataupun ya
lewat material plastik piano black seperti itu. Tapi kalau di mobil ini dia itu pendekatannya lewat aksen-aksen silver seperti ini di beberapa bagian dari mobil ini. Nah, kemudian di beberapa fiturnya juga, misalnya di bagian MID sini, ini dia itu udah full color. Jadi kalau misalnya kita lihat ini MID di instrumen cluster ini bisa relevan 5-10 tahun ke depan menurut gue. Tapi ada beberapa juga Audi A4 yang walaupun udah facelift, dia itu layar MID-nya masih monokrom. Jadi kalau misalnya nanti kalian cari secondnya, ini harus diperhatiin juga sih. Kemudian tombol-tombol di setir ini juga bikin mobil ini kelihatan modern dan juga udah ada pedal shift-nya. Kemudian kita masuk ke bagian konsol tengah. Di bagian konsol tengah ini juga ada beberapa fitur yang menurut gue canggih banget. Misalnya tombol mode berkendara dedikatif yang bisa ngerubah karakter mesin, bobot setir, transmisi, dan juga suspensinya. Dan ini benar-benar bisa dipakai sesuai dengan gaya berkendara kita, entah lagi agresif ataupun lagi santai. Kemudian juga ada tombol auto brake hold ataupun electronic parking brake. Jadi ini itu ngebantu kalau misalnya saat kita lagi di macet atau di tanjakan, jadi kalau misalnya mau keluar dari atau bergerak dari situ, itu kita nggak harus repot-repot ngatur gasnya. Kemudian ada sistem multimedia yang terintegrasi, dan ini itu termasuk yang tercanggih pada masanya, karena mobil ini punya sistem multimedia ini yang namanya Audi MMI. Dari sebelum facelift itu udah ada. Jadi ini itu bisa dibuat ngatur parameter settingan mobilnya dan juga ya berbagai macam multimedia sini. Ini menurut gue termasuk visioner, dan juga praktikalitas mobil ini itu bagus karena ada banyak, misalnya cup holder ada 4, kemudian ruang penyimpanannya ini berlimpah banget, di bagian bawah jok sini juga ada. Jadi praktikalitas ini juga menurut gue kalau di mobil Eropa pada masanya nggak terlalu dipikirkan dengan cukup mendalam ya. Dan di mobil ini itu akhirnya kalau kita perhatiin baik-baik, ini tuh udah kayak visioner gitu loh, produk yang ngelebihin 5-10 tahun sesudah masanya. Oke, impresi pertama naik mobil ini itu rasanya setirnya ringan banget. Bahkan saking ringannya, mobil ini itu gue pernah coba putar balik cuma gerakin pakai satu jari aja. Dan ini udah kayak semacam ciri khas dari Audi. Karena di Audi Q3, Q5, dan Audi A4 terbaru, setirnya itu rasanya mirip-mirip ringannya seperti ini. Dan ini itu jadi ngebantu kita kalau misalnya lagi di jalanan kota yang lagi macet, ataupun di tempat sempit yang butuh ruang putaran setir yang banyak, mobil ini itu praktis banget. Kemudian dari sisi suspensi mobil ini itu dia lembut banget, cenderung ke arah Mercy C-Class W204. Cuma ada rasa sedikit stiff juga, jadi mungkin kalau misalnya bisa dikasih posisi, mobil ini itu ada di tengah-tengah antara BMW seri 3 dan Mercedes C-Class. Kemudian kalau misalnya kita duduk di belakang, itu bagian belakang itu bantingannya agak sedikit keras. Jadi di bagian belakang ini kursinya itu juga agak sedikit tegap, jadi gua rasa kalau misalnya untuk perjalanan jauh itu agak sedikit nggak nyaman. Tapi untuk ruang kaki itu masih cukup lega, jadi nggak ada komplain untuk ruang kaki di belakang mobil ini. Untuk pedal gas, dia ini responsnya menurut gue cukup moderat lah, nggak berlebihan. Jadi kalau misalnya kita injek pedal gas seperti ini, dia itu bisa nerjemahin dengan cukup dewasa menurut gue, keukur gitu lah. Jadi kalau misalnya diinjak, dia agak ada sedikit delay dan naiknya akan secara gradual gitu speednya. Jadi menurut gue kalau misalnya orang yang suka berkendara santai dengan mobil ini tuh rasanya akan ngerasa cocok banget. Nah, semua yang gue sebutin tadi itu adalah karakter berkendara mobil ini di versi Comfort. Jadi ada 3 mode berkendara di mobil ini yang bisa diakses melalui tombol namanya Drive Select. Yang pertama itu tadi Comfort yang udah gue coba jelasin. Kemudian ada Dynamic kalau misalnya kita mau lebih agresif, dan Auto yang coba akan nyesuaiin dengan gaya berkendara kita. Nah, di mode Dynamic itu rasanya mobil ini kayak punya kepribadian ganda. Yang pertama, suspensinya akan sedikit lebih keras, tapi dia nggak se-stiff itu juga.
Jadi masih ada sedikit rasa mengayun. Kemudian dari sisi mesin, dia akan jadi lebih sigap. Transmisinya walaupun CVT, tapi dia bisa seenak itu gitu kalau misalnya kita lagi ganti gear ya. Jadi semacam kayak ada gear virtual di mobil ini. Dan gua nggak pernah nyangka ada CVT itu sebelumnya bisa seenak ini gitu. Kemudian yang paling berubah adalah bobot dari setirnya. Jadi kalau misalnya kita ubah ke dynamic kayak gini, itu rasanya setirnya jadi jauh lebih berat, jadi jauh lebih berbobot, lebih assuring lagi, ngasih keyakinan ke kita kalau misalnya kita mau belok, itu kita kayak tahu gitu loh posisi ban itu ada di mana. Dan kalau misalnya kita coba gas kayak gini, wow, tarikannya itu nggak kayak sebelumnya yang dewasa, tapi ini langsung instan ada gitu loh. Dan gua nggak kepikiran sebelumnya bahwa mobil ini itu bisa seperti ini ketika pertama kali beli. Jadi gua kadang seakan-akan mikir ya, coba kalau misalnya transmisinya itu pakai yang torque converter, transmisi 7 speed ataupun 8 speed yang normal, gua rasa mobil ini akan jadi jauh lebih fun to drive lagi, lebih enak lagi. Ini gua berusaha nggak sengaja injak pedal gas kaki dan langsung naik gitu, saking spontannya juga gitu. Padahal mesinnya cuma 1800 cc, tapi torsinya memang gede untuk ukurannya. Untuk 1800 cc torsinya nyampe 310-320 Nm. BMW seri 3 F30 yang 2000 cc aja torsinya nggak setinggi ini. Dan rasanya kalau misalnya kita lagi ngikung kayak gini sekarang di mode dynamic ini rasanya akurat banget. Setirnya itu kayak ngasih semacam kesan aman, kesan yakin bahwa mobil ini itu nggak akan lari kemana-mana. Jadi kita bisa percaya sama mobil ini kalau untuk nikung gitu. Lalu sebenarnya kelemahan mobil ini apa sih? Ada beberapa hal annoying menurut gue di mobil ini yang harusnya itu gak ada. Pertama, dari sisi AC. Ketika pertama kali nyala, defaultnya ada di kipas nomor 3. Dan itu kalau misalnya malam mungkin masih cukup lah. Tapi kalau misalnya siang, AC mobil ini tuh menurut gue hampir sama sekali gak bisa diandalkan. Karena kalau misalnya siang, itu harus muter kipasnya ke posisi nomor 5 ataupun nomor 7. Dan menurut gue itu nggak nyaman karena satu, bikin mesin jadi lebih boros. Kedua, suara kipas AC yang tinggi itu jadi berisik gitu. Jadi menurut gue annoying di situ. Kedua, mobil ini punya fitur kayaknya sih semacam fitur keamanan ya. Jadi kalau misalnya kita berhenti terus kemudian buka pintu, otomatis mesinnya akan mati. Itu kalau misalnya lagi kita mau parkir, ataupun misalnya lagi mau tutup pagar rumah, ataupun misalnya lagi mau ke belakang ngecek barang di bagasi, dia otomatis mati. Jadi itu menurut gua annoying banget. Ketiga, mungkin kelemahan mobil ini itu ada di transmisinya. Jadi ini bisa didebat ya, bisa jadi keunggulan, bisa jadi kelemahan. Buat orang yang suka mobil ini nyetirnya santai ataupun ya nggak terlalu agresif, transmisi CVT ini bikin mobil ini tuh jadi nyaman karena perpindahan gearnya ya memang nggak ada gear juga sih, itu rasanya smooth banget. Tapi kalau buat orang yang pengen mobil ini itu buat jadi apa ya, mobil yang dibuat sehari-hari, mobil hobi, mobil weekend yang dibuat kencang, menurut gue nggak akan masuk transmisi ini di karakter orang itu. Karena ya jujur aja transmisi CVT tetap akan jadi transmisi CVT gitu, nggak akan bisa ngalahin sensasinya transmisi normal. Kemudian kalau misalnya kita ganti knalpot, transmisi CVT ini juga ya rasanya nggak cocok banget karena suaranya itu nggak akan ada klimaksnya gitu loh. Jadi gue kadang ngelihat ya di cuplikan di Instagram gitu, kalau misalnya ada orang ganti knalpot mobil ini, dia akan terus naik RPM-nya tapi nggak ada klimaksnya gitu loh. Jadi transmisi CVT ini menurut gue nggak cocok untuk knalpot sport. Tapi mobil ini menurut gue adalah all-rounder yang baik karena dari sisi desain, mobil ini itu desainnya bagus, timeless, dewasa, nggak norak. Jadi kalau misalnya dipakai sampai 5 tahun ke depan, gue rasa masih relevan. Dan kedua juga
karena model yang terbarunya itu jarang banget, jadi mobil itu masih ada kesan eksklusifnya. Kedua, dari sisi mesin, mobil ini itu mesinnya kapasitasnya nggak terlalu besar banget, jadi cukup untuk sehari-hari ngasih konsumsi bahan bakar yang irit. Tapi juga kalau misalnya diajak sporty driving, torsinya itu masih ngebantu banget. Ketiga, dari sisi transmisi, kalau misalnya orang yang suka nyetir mobil dengan santai, gua rasa transmisi ini akan cocok untuk mereka. Dan keempat, mobil ini itu teknologinya juga masih canggih, masih bisa relevan 5-10 tahun ke depannya, karena di masanya mobil ini itu menurut gue yang tercanggih. Dan dengan itu gue undur diri, terima kasih sudah menonton, sampai ketemu lagi di video-video berikutnya. Jangan lupa di like kalau kalian suka videonya dan subscribe. Kita ketemu lagi di video berikutnya, bye bye.